semuanya. Ini menarik sekali karena di Jakarta berita terakhirnya adalah Pak Anies Baswedan ingin lockdown Jakarta karena penyebaran virus corona. Tapi saya di Pekanbaru, di sini di depan saya ada 1.500 orang berkumpul dalam sebuah tempat. Ini kalian adalah orang-orang yang percaya diri. Masalahnya percaya diri sama goblok bedanya tipis. Anyway, maaf hari ini saya nggak pakai PowerPoint. Jadi Anda nggak akan lihat apa-apa di belakang karena menurut saya orang yang pakai PowerPoint itu nggak punya power, nggak punya poin ketika ngomong. Jangan disampaikan ke dosen-dosen Anda. Nanti saya nggak dipakai lagi di sini ya. Oke. Jadi ceritanya saya di sini untuk bercerita tentang sukses gitu ya. Nah sukses ini kan banyak ya. Sukses ini macam-macam. Orang sukses tuh bahagia, sukses, kaya, sukses, miskin tapi sehat, sukses, sehat tapi kaya, lebih enak gitu ya. Nah kita bercerita tentang sukses. Saya ceritain dulu tentang diri saya, nanti mungkin akan lebih banyak tanya jawab aja supaya lebih enak karena saya juga nggak tahu menerangin apa tentang diri saya. Kalian bisa Google, bisa nonton YouTube, saya udah banyak semua di sana. Saya itu bukan anak yang pintar. Jadi saya itu waktu sekolah dulu nggak naik kelas 2 kali berturut-turut. Jadi kalau Anda punya anak satu saat tidak naik kelas, bagus. Bagus, karena tidak naik kelas juga bisa sukses. Biarkan saja mereka tidak naik kelas, tidak apa-apa. Saya itu bukan anak yang pintar, jadi pelajaran saya dulu itu semuanya jelek gara-gara saya belajar sulap. Jadi waktu SD, SMP itu ya, kalau matematika, fisika itu belakangnya buku sulap. Beneran, sulap saya makin jago, matematika jeblok. Nggak apa-apa, bagus, bagus. Sampai akhirnya saya ingin jadi pesulap. Dan saya bilang sama orang tua saya bahwa cita-cita saya adalah menjadi seorang pesulap. Orang tua saya ketawa karena mereka bilang kalau kamu gedenya jadi pesulap kamu mau makan apa nanti. Waktu itu belum ada limbat. Kalau ada limbat saya bisa bilang makan paku. Tapi waktu itu belum ada limbat jadi gue nggak bisa jawab. Akhirnya saya tetap jadi pesulap. Ini saya menyingkat cerita aja. Saya tetap jadi pesulap dan saya main dari hotel ke hotel, dibayar Rp50.000 gitu ya. Sekali manggung dibayar Rp50.000. Pada saat itu udah gede gara-gara gue masih SMA. Sampai akhirnya saya main di hotel bintang 5. Saya mengajukan diri ke TV dan ditolak sama TV-nya. Ditolak. Karena sulap pada saat itu nggak laku, bukan tontonan. Pada saat itu orang lebih nonton sinetron. Sama kayak sekarang. Sekarang juga orang lebih nonton sinetron dibandingkan acara talk show saya. Hanya saja sekarang sinetronnya berubah jadi azab semuanya. Saya lagi nunggu azab corona gitu. Tapi nggak ada yang berani buat kayaknya sinetron sekarang. Akhirnya saya muncul di TV pada saat itu di RCTI saya muncul dan merubah dunia sulap di Indonesia. Itu tahun 97-an. Jadi sekarang umur gue udah 45 tahun saat ini. Itu tahun 97-an saya main sulap. Di tahun 2011 saya menang menjadi seorang mentalis terbaik di dunia 2 kali berturut-turut. 2 kali berturut-turut. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya tidak naik kelas pada saat itu. Kalau saya naik kelas pada saat itu saya kerja di kantor sekarang. Karena gue nggak ngerti apa-apa pelajaran, makanya gue main sulap. Dari sana terus saya bosen main sulap. Jadi gini ya, gue tuh orangnya bosenan. Satu, gue tuh orangnya bosenan. Gue itu orangnya malesan. Jadi kalau ada orang yang bilang gue tuh rajin, itu enggak. Gue tuh orangnya adalah orang yang paling males. Contohnya gini, gue mau manggung aja tuh males. Beneran. Jadi dulu tuh kalau ada acara sulap gitu, walaupun gue dibayar gitu, bayarannya gede gitu ya, gue tuh males gitu. Karena enakan di rumah dan nonton. Dulu belum ada YouTube. Pornhub dulu ada.
Anda tahu. Tenang, bapak-bapak yang di depan tidak tahu. Saya yakin bapak-bapak di depan juga tidak kenal Siskae. Kenapa yang ketawa cowok semua? E-nya 3. Emang brengsek lu. Tampang lu. Tampangnya sange banget. Apa lu E-nya 3 lu? Luar biasa. Sampai mana gua tadi? Jadi saya tuh orangnya malas. Sama seperti saya tuh ke gym tiap hari. Jadi kemarin aja begitu saya nyampe di Pekanbaru, hal pertama kali saya lakukan adalah saya nyari tempat gym gitu. Saya nge-gym. Oh tahu ya? Itu siapa yang teriak wow gitu? Siapa itu? Sangat sedih ketika teriakan wow itu dari seorang pria. Karena artinya kalau teriakan wow itu dari seorang pria, selama ini usaha saya nge-gym ternyata salah target, bro. Jadi itu gue kemarin akhirnya nge-gym juga, dan gue tuh nge-gym hampir tiap hari. Pertanyaannya adalah, kok gue rajin banget nge-gym gitu ya? Enggak, gue tuh males. Percaya sama gue tuh males. Tiap hari kalau gue mau pergi ke gym, itu gue males. Tiap hari kalau gue mau syuting, itu gue males. Sumpah, sama seperti kalian, pasti kalau kalian mau ngerjain sesuatu, kalian males. Walaupun yang kalian suka, kalau udah tiap hari dilakukan, pasti males. Coba pacaran tiap hari, males kan? Lama-lama kan? Males. Suami istri tiap hari, makanya gue cerai pada saat itu. Bukan gara-gara Siskae ya, tapi gue tuh malas. Tapi apa yang gue lakukan adalah, ini lebihnya dari gue, I just keep fucking doing it. Jadi walaupun gue males, gue tetap harus ngelakuin. Jadi contohnya gini, gue males ke gym. Apa yang gue lakukan adalah gue ke gym. Saya pernah lebih dari 5 kali di gym nggak latihan, tapi tidur, bener. Jadi pagi-pagi gue ke gym, gue udah males banget. Yang penting gue nyampe gym dulu, mas. Karena mau latihan, mau nggak latihan nanti urusan nanti. Gue nyampe gym dan gue tidur nggak latihan, itu lebih dari 5 kali. Sama seperti kemarin, gue capek dari Jakarta, naik pesawat, nyampe sini, belum makan dan sebagainya. Gue pergi ke gym dulu. Latihan apa enggak itu urusan nanti. Yang penting gue nyampe di sana, tujuan dan target gue nyampe. Endingnya memang gue latihan kemarin. Itu adalah tipe hidup gue. Jadi gue tuh malas ngelakuin segala sesuatu, tapi harus gue lakukan. Dan itu menjadi prinsip dalam hidup gue. Satu lagi, tadi saya bilang bahwa saya itu nggak pinter-pinter amat. Kemarin saya tuh baru ngobrol sama Radit, tahu Radit Dika kan? Kemarin gue baru ngobrol sama Radit 2 jaman gitu. Sebenarnya kalian tuh bagus loh ngundang Radit dibandingkan Panji. Kalian nggak suka kalau saya jujur ya? Nggak, gue yakin soalnya dia pasti ngomongin gue juga. Nggak mungkin. Tidak mungkin cecunguk itu di atas panggung tidak ngomongin saya, tidak mungkin. Jadi saat ini saat saya balas dendam sama dia. Kalian boleh lah lain kali gitu ya, undang saya sama Radit berdua. Karena kita kalau diundang berdua kita akan ngobrol dulu, nyari bahan dulu, come up with bahan yang bagus. Kalau saya sama Radit nggak ketemuan. Tadi juga waktu ketemu, salamnya begini, bukan karena corona ya, jijik. Orangnya masih ada nggak sih? Masih ada ya? Oh, dia nggak dengar kita ngomong apa, biarin aja. Mudah-mudahan ini nggak masuk Instagram omongan saya. Nah, saya tuh ngobrol sama dia tentang anak. Jadi gue punya anak, dia juga punya anak. Terus kita ngobrol berdua. Intinya adalah kita tuh pingin anak kita pinter, atau anak kita itu curious, pingin tahu. Setelah kita ngobrol berdua, akhirnya kita punya kesimpulan bahwa kita pingin punya anak curious atau penasaran, bukan pingin punya anak pinter. Kenapa? Karena kalau anaknya pinter, bapaknya pasti bukan kita. Karena bokapnya nggak ada yang pinter. Kita pingin punya anak yang penasaran. Kenapa? Karena penasaran akan jadi lebih baik dibandingkan pintar. Gue adalah orang yang penasaran banget di hidup gue, banget. Pada saat saya dulu main sulap,
Saya penasaran, kayaknya kalau bawain talk show keren. Terus gue berhenti main sulap. Saya belajar tentang talk show, sampai bisa saya bawain talk show. Saya penasaran namanya olahraga gimana. Gue tuh umur 35 tahun belajar skateboard. Kenapa lu ketawa? Kayaknya haram sekali belajar skateboard 35 tahun. Jatuh, patah gitu ya, tetap lagi belajar lagi karena gue tuh penasaran kalau orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Jadi gue tuh penasaran banget, dan orang penasaran itu lebih sukses dibandingkan orang pinter. Kenapa? Karena kalau orang pinter tuh sok tahu, kalau orang penasaran pingin tahu, dan gue adalah orang yang pingin tahu banget, pingin tahu banget. Makanya ketika gue bikin podcast di YouTube gue, itu banyak yang nonton. Karena gue bagus. Beda ya, kalau tepuk tangan nggak niat tuh beda loh. Tepuk tangan Anda tuh kayak penyebaran virus corona barusan. Karena dimulai dari sana dulu kecil gitu ya. Terus yang depan nggak enak, nggak tepuk tangan, ikutan yang belakang. Jadi tepuk tangan semua brengsek emang kalian. Ketahuan banget nggak niat. Tapi begini, kenapa podcast gue banyak yang dengerin setelah gue bandingkan dengan podcast-podcast. Jadi sekarang tuh banyak yang bikin podcast karena gue pingin tahu. Jadi gue belajar dari bintang tamu gue nggak nanya sama mereka, gue ngobrol sama mereka sampai gue tahu, karena rasa ingin tahu gue, sampai akhirnya kontennya didengarkan sama orang. Karena gue nggak di sana tidak sok tahu, tapi gue ingin tahu, and that's curiosity. Nah, tema besarnya kemarin saya nanya sama panitia di sini. Tema besarnya apa sih? Tema besarnya adalah gimana caranya Mas Dedi bisa bertahan di dunia entertain, sementara banyak artis-artis lain yang sudah tua hilang. Ketika dia ngomong gitu saya sakit hati. Berarti gue tua kan? Tapi karena dibayar saya senyum. Ya sudahlah, biarin aja. Kenapa bisa seperti itu? Oke. Dan saya juga berpikir kenapa bisa seperti itu. Ternyata kuncinya adalah curiosity. Gue pengen tahu, gue pengen belajar hal baru. Jadi ada apapun yang baru, gue pengen belajar. Saya berhenti sulap pada saat harga gue main sulap lagi tinggi-tingginya. Tapi gue bosen. Gue stop, gue belajar hal yang baru. Talk show saya masih jalan, hitam putih saya masih jalan, udah 10 tahun itu talk show di TV, gue bikin podcast. Karena kenapa? Karena gue lihat, oh ini, this is a future. I need to do this, I need to try to do this, and I'm doing it. And that's a future. Dan gue lakuin. Sampai akhirnya seperti itu. Yang lucu adalah, karena katanya dia tadi gimana caranya, sedangkan banyak artis-artis, selebriti dan sebagainya yang begitu sudah usianya tidak laku lagi gitu ya, terus mulai hilang dari pasaran. Ini yang lucu. Gua tuh sering banget ketemu dengan YouTuber senior. Dan setiap kali gua ketemu dengan YouTuber senior, mereka selalu ngobrol sama gue, ngomongin YouTuber baru. Mereka komplain ke gua, bilang bahwa gila ya YouTuber yang baru tuh, wah isinya prank semua, alay, nggak ada isinya, ngancurin kita nggak ada yang nonton, komplain terus isinya. Gua juga bilang mereka alay, tapi gua ngomongnya di konten gua sekalian gitu. Kalau mereka ngomongnya di belakang kayak mak marisan. Kalau gua langsung blek-blekan gitu ngomongnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah they complains a lot, but they don't do anything at all. Mereka nggak ngelakuin apapun. Mereka cuma komplain, menggerutu, bete sama orang lain, tapi mereka nggak ngelakuin apapun. Apa yang membuat mereka hilang? Apa yang membuat gini? Sukses itu gampang. Sukses itu cuma klik, lu dapat sukses. Bertahan di suksesnya, and that's another things. That's difficult. Apa yang membuat mereka rusak? Apa yang membuat konten mereka nggak ditonton sekarang? Apa yang membuat mereka tidak terkenal lagi sekarang? Karena mereka tidak bisa adaptasi dengan zaman. Gini, pernah nggak ngajarin main iPad ke orang tua lu?
Oh, sudah tidak punya orang tua semua, oke. Kalau pernah, kalian akan tahu gimana sulitnya ngajarin teknologi ke orang tua. Ibu saya, usianya 84 tahun, punya Instagram. Beneran, ada 18 akun. Beneran, karena setiap minggu lupa password. Ini nggak bercanda, gue nggak bercanda beneran. Jadi saya follow 18 akun ibu saya karena saya nggak tahu yang aktif yang mana saat ini. Ibu saya punya 9 nomor handphone, beneran. Dan saat ini saya bingung yang aktif yang mana. Jadi saya harus tunggu WhatsApp dari ibu saya, baru saya tahu itu nomor yang aktif. Ketika saya tanya sama ibu saya, "Ma, kenapa nomornya ganti-ganti terus?" Dia jawab, "Karena nomor baru, pulsanya gratis." Oke, pintar, tapi salah tempat. Gitu ya. Pintar, jadi dia hemat. Hemat 25.000 dan dia senang. Jadi tahu nggak? Ini orang tua 84 tahun. Dek, kamu tahu nggak? Nomor baru itu, ngomongnya agak Jawa gitu ya. Nomor baru itu pulsanya gratis. Terus dapat nomor baru. Gimana mah? Nomor baru itu pulsanya gratis. Terus dapat nomor baru. Terus jadi kontak yang mana sekarang? Ya nomor baru. Itu dia sekarang ada 9 nomor, saya juga tidak tahu apa nomor yang dipakai sama ibu saya. Ini beneran. Dan sulit sekali ngajarin orang tua saya atau ibu saya, karena ayah saya udah almarhum. Sulit sekali ngajarin ibu saya untuk bilang, "Mah, jangan. Pakai aja nomor lama, nanti pulsanya jadi yang beliin. Kan anak lu bisa beli pulsa," gitu ya. Tapi dia dengan pemikiran kolotnya dia mengatakan, "Jangan, kalau kita bisa menipu pemerintah." Bagus sih, idenya bagus gitu. Kenapa tidak kita lakukan gitu kan katanya. Akhirnya yang terjadi adalah saat ini saya tetap beliin dia pulsa dan tetap mencatat setiap nomor baru beliau gitu. Gitu juga dengan handphone. Kalau saya kasih dia handphone agak sulit, gini sulitnya. Kalau ibu saya lihat handphone baru, ya, wah ada handphone baru gitu ya. Dia lihat, wah dek itu handphonenya baru ya. Iya mak. Buat mama boleh. Ini agak dilema antara dikasih dan tidak. Gini, kalau saya nggak kasih, sedangkan saya ada barangnya dan saya nggak pakai, karena kebetulan gue salah satu BA-nya smartphone. Kalau gue nggak kasih, saya adalah anak durhaka. Kalau saya nggak kasih, satu saat saya akan keluar di tribun. Ternyata Deddy Corbuzier adalah anak yang tidak baik. Ini foto-fotonya dari zaman dulu. Akan keluar seperti itu. Kalau saya kasih, lebih petaka lagi. Kenapa lebih petaka lagi? Karena saya harus ngurusin semua akun dia, dari Instagram, Twitter, Facebook, yang passwordnya semua hilang. Jadi dilema gitu. Oleh karena itu saya come up with a solution, yaitu saya nyewa asisten khusus untuk ibu saya ngurusin sosial media ibu saya. Satu-satunya orang tua berusia 84 tahun yang punya asisten mengerjakan sosial media beliau. Nah, kenapa gue cerita gini? Karena ternyata sulit untuk ngajarin orang yang sudah punya pemahamannya sendiri di otaknya untuk berubah. Dan itu juga yang terjadi dengan YouTuber-YouTuber senior itu. Mereka komplain sendiri, ngatain dan menyalahkan banyak orang, tapi dirinya tidak sadar bahwa mereka tidak bisa beradaptasi dan berkembang dengan zaman. Thank you. Angle gue sini, jadi kalau dia harus foto gue tahu. Saya tuh sensitif kalau ada orang mau foto. Kemarin di bandara turun, ada bapak-bapak nyamperin saya, "Mas Dek, boleh izin selfie?" "Boleh Pak." Terus gue tinggal. Terus dia ngambek. Gue nggak tahu salahnya di mana. Dia mau selfie, kenapa ya minta izin sama gue ya?
Dan saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa banyak yang marah sama saya ketika saya gituin. Ada juga yang bilang, Mas boleh minta foto? Saya bilang, maaf saya nggak bawa foto, saya tinggal. Marah lagi. Anyway, apa yang terjadi dengan mereka? Yang mereka lakukan, orang-orang itu adalah, kalau di psikologi disebutnya adalah self-serving bias. Apa itu self-serving bias? Self-serving bias adalah menyalahkan orang-orang semua atas situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini tanpa mau menyalahkan diri sendiri, tanpa mau berkembang, tanpa mau berpikir bahwa mereka harus berubah. And that's self-serving bias. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa sudah sukses di hidupnya. Mereka tidak akan mau berubah karena mereka berpikir gini aja sukses, orang lain harus ngikutin gua. Karena dari dulu gue seperti ini. And that's downhill death. Turun mati sendiri, self-serving bias. Dan itu terjadi di diri kita semua, di Anda, di saya, di semua orang. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari mengalami hal tersebut, self-serving bias. Kalau lu naruh foto di Instagram terus likes-nya dikit, pasti mikirnya adalah kenapa orang-orang gak suka ya? Apa yang salah ya? Padahal emang lu jelek, makanya gak suka. Dan itu terjadi di diri kita semua. Kalau ada sesuatu yang salah, kita akan nyalahin orang lain dulu. Kalau kita gak sukses, kita nyalahin orang lain dulu. Kalau kerjaan kita gak berhasil, kita nyalahin orang lain dulu. Kalau bos kita marah-marah, emang salah bos kita. Oke? Kalau dosen marah, salah dia. Ini ada dosen gak sih yang nonton di sini? Enggak ya? Ada? Ada? Enggak? Enggak ada kan? Ada nggak? Serius, jangan jebak gua lo, ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Anak-anak muda semua ya? Iya. Oh ya bagus. Usia di atas berapa dilarang masuk ya? Bagus. Itu yang kita lakukan, self-serving bias, menyalahkan orang lain atas situasi dan kondisi kita pada saat ini. Kalau kita seperti itu, sukses lu sebentar. Kalau lu tidak mau beradaptasi, sukses lu sebentar. Kalau lu nggak bisa melihat perubahan, sukses lu sebentar. Kalau lu nggak persisten, sukses lu sebentar. Apa sih sukses tuh? Gimana sih caranya sukses tuh? Kalau orang nanya gua, gampang. Sukses tuh gampang. First, persistence. Bukan kerja keras, bukan kerja pintar, bukan gotong royong. No, persistent. Keep on doing it. Oke, melakukan terus, jangan putus asa. Oke, dan lihat perubahan-perubahan yang terjadi di dunia di sekitar lu, di samping lu, apa perubahannya. Karena kalau lu bisa ngikutin perubahannya, lu sukses. Kalau lu bisa ngikutin perkembangan zaman, lu sukses. Gua ngebuktiin di umur gua 45 tahun, gua masih bisa main YouTube. Penonton gua masih usia 13 tahun sampai 34 tahun. Itu penonton YouTube gue. Gua ngebuktiin bahwa di umur gua orang masih nonton gua, orang masih nonton YouTube gue. Karena gue nggak self-serving bias, gue beradaptasi dengan apa yang terjadi. Itu satu. Dua, apa sih yang bikin orang sukses? Tadi saya bilang persistent, keep on doing it, lakukan terus menerus. Akan tetapi ada orang yang melakukan satu hal yang sama, mengharapkan bahwa mereka bisa sukses, dilakukan terus dan nggak sukses-sukses. Kalau katanya Einstein, doing the same things again and again, expecting a different result is idiot. Jadi kalau lu melakukan hal yang sama terus menerus, tapi nggak jalan, tapi lu nggak beradaptasi, dan lu berharap satu saat orang lain akan mencintai lu, berharap satu saat lu akan sukses dengan hal itu, idiot, katanya Einstein. Tapi keep on doing what you love in a very different forms. Terus berubah, terus melakukan apa yang kalian suka, is a way and is a key to success. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan saya nggak tahu nih umur kalian berapa. Berapa sih umur mereka? Umur berapa sih? Saya lempar mic yang kepalanya kena jawab ya. 18, 20? 17. Berapa? 16? Kamu umur 16 tahun?
Bisa jadi anak gua 16 tahun mah. 19 tahun, oke. Hah? Ada yang tua? Yang tua gua nggak hitung. Ini ketawanya kenceng banget. Yang tua nggak kita hitung. Saya hitung yang muda-muda. Kalian sadar nggak? Hidup kalian tuh berapa lama? Like, seriously. Yuk kita hitung ya. Satu hari 24 jam. Katanya WHO tidur 8 jam. Jadi kalau dikurangin 24 kurang 8 berapa? 18. 16. Ya. 16. Kan udah bilang matematika gue bego. Berapa? 16. Oke. Terus kalian kuliah atau sekolah. Kita anggap aja mereka yang udah kerja. Kerja itu dari jam 9 sampai jam 5. Berapa jam tuh? Hah? 7 atau 8 jam. Berapa jam? 8 jam. Tapi kan berangkatnya nggak jam 9 ya. Berangkatnya jam 8. Siap-siap untuk kerja dari jam 7. Pulang jam 5 kena macet kalau di Jakarta, sampai rumah tuh jam 6 jam 7 itu kalau di Jakarta. Artinya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam lu kerja di kantor. Saya nggak bilang kalian, saya bilang orang-orang yang kerja. Mereka kerja di kantor. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu kerja apa dikerjain? Pertanyaannya. 50-50. Dan itu 12 jam. Oke? 12 jam ditambah 8 jam. Berapa tuh? 20 jam. Artinya sisa hidup lu per hari 4 jam. Pernah nggak gitu? Sisa hidup lu per hari adalah 4 jam yang lu punya kontrol untuk hidup lu. Karena 8 jam lu tidur, lu nggak bisa kontrol. Lu kerja di sebuah perusahaan, di company dan sebagainya, lu nggak bisa kontrol. Lu mengerjakan apa yang company tersebut mau kalian lakukan, ya. Sampai akhirnya per hari sisa waktu kalian adalah 4 jam. That's the truth. 4 hours a day. Sehari. Belum gue hitung makan ya. Belum gue hitung makan, belum gue hitung ke WC, gosip sama teman-teman dan sebagainya yang tidak ada gunanya. Ya paling sisa-sisanya 2 jam sehari. Pernah nggak gitu? Karena that's exactly apa yang gue bilang ke anak gue kemarin. Saya bilang sama dia, karena dia udah SMP, saya bilang, Aska coba kita hitung ya. Kamu sehari begini, pulang sekolah jam 3, dari sekolah terus kamu bikin PR, bla 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 bla. Makanya dia kalau PR nggak selesai, jadi saya tuh ngasih waktu buat dia. Kamu ngerjain PR 1 jam, selesai nggak selesai, nggak usah dibuat. Nanti kalau dimarahin guru gimana? Panggil bapak lu. Beneran. Saya ribut sama gurunya udah sering kok. Karena saya bilang kalau enggak, ini anak per hari, waktunya untuk mengembangkan apa yang dia suka, itu nggak lebih dari 5 jam. Terus gimana dia bisa sukses untuk menjalankan hal yang dia suka? Gimana kalian bisa sukses menjalankan hal yang kalian suka kalau waktu kalian tidak ada? Atau kalau kalian tidak memaksimalkan waktu yang ada, yang mana tadi tinggal 4 jam. Saya tidak bilang kalau kalian kerja di kantor artinya tidak sukses. No, saya nggak bilang. Saya nggak bilang kalau kalian kuliah artinya kalian buang-buang waktu. No, saya nggak bilang gitu. Yang saya bilang adalah waktu buat diri kalian sendiri per hari tinggal 4 jam. Karena kalau kalian mikirnya, ya tapi kan saya harus kerja gitu ya. Nanti kalau kalian udah kerja kan pasti mikirnya gitu, bela dirinya gitu ya. Ya tapi saya harus kerja di kantor, bla bla bla. Iya, tapi kalau kalian tahu lah pepatah gini, kalau kerja cuman kerja doang, sapi juga kerja, monyet juga kerja. Topeng monyet itu kerja loh monyetnya, orangnya minta duit. Nah, topeng monyet itu kerja, monyetnya kerja, yang punya dapat duit. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Saya punya tips, walaupun tidak ada hubungannya dengan seminar saya kali ini, cuman karena saya lihat kalian masih muda-muda, gue pengen banget nyampein ini. Gini, saya nggak tahu di sini dipakai lagi nggak di seminar ini, tapi saya yakin kalian
ketemu saya atau mereka yang mau ngobrol sama saya adalah karena kepingin saya jujur. Jadi saya akan jujur. Saya nyuruh anak saya debat kemarin. Oke Pak, kalau gitu nanti kalau Aska sudah lulus kuliah dan harus kerja, kata dia, dan harus kerja, yes. Aska mau kerja di Apple, ya, kan anak sekarang mikirnya gitu ya, kerja di Apple, di Mac. Okay. Dan saya bilang sama Aska, no, what? No, no. But Apple is a very big brand. It's a very famous brand. It's big. Yes, it is big. That's why no. Why not? Kata dia. Terus saya bilang sama dia, because what you need to do, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu kerja di perusahaan yang kecil. Terus Aska nanya, why kerja di perusahaan yang kecil? Because if you work in a very big company, you don't even know what they're doing. Can you imagine that? Kalau lu kerja di perusahaan yang besar, berapa kesempatan Anda ketemu direkturnya? Berapa kesempatan Anda ngobrol sama GM-nya? Berapa kesempatan Anda tahu target bulanan mereka seperti apa? Berapa besar kalian tahu masalah apa yang mereka hadapi? No. You just work. That's it. Tapi kalau Aska, kamu kerja di perusahaan kecil yang isinya cuma 6 orang, 7 orang dan sebagainya, you learn everything. You can learn how the director think. You can learn what is the problem. You become the company. And you grow from it. Karena itu gua alami. Gua pada saat dulu belum punya uang dan gua jadi magician dan sebagainya, gua kerja di perusahaan-perusahaan kecil. And I learn a lot. Gua punya tim sosial media di kantor gua. Yang isinya tuh cuma 7 orang. Oke, isinya cuma 7 orang. Dan 7 orang ini belajar banyak banget. Belajar apa? Keresahan gua, masalah gua, gimana ngadepinnya, how to grow and everything. Dan mereka tadinya ada yang kerja di perusahaan-perusahaan besar. Dan gua tanya sama salah satu orangnya, kenapa akhirnya lu kerja di sini udah setahun, kenapa lu nggak pindah lagi ke perusahaan besar? Dan dia bilang, no, because I want to learn, karena saya mau belajar. And here I can learn. Di perusahaan besar gue nggak bisa belajar. And once I done learning, I gonna do it myself. Brengsek ya, sudah. But that's the idea. So, my question for you is simple. Gini, kenapa gue bisa sukses? Because I love doing what I do. Karena gue suka dengan apa yang gue kerjain. Banyak YouTuber baru, banyak magician baru, banyak presenter baru yang targetnya adalah duit. Gue gak punya target duit. Gue suka ngerjainnya. I love doing it. And once you love doing it, dan kalau lu suka ngerjainnya, the result will be different. Hasilnya beda. Because it's come from here. Not only from here, but from here. And the real work come from here. Not from here. Here, you can Google it. Here, you must have your own. I love doing what I do. So, I want you to love doing what you do. Because doing what you do already means success. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kalian di waktu yang cuma 4 jam sehari doing what you love to do? Now, ada orang nanya sama gua, kalau gitu saya berhenti sekolah, ngerjain aja sesuatu ya yang saya suka ya. Enggak gitu juga PA. Kalau kalian mengerjakan sesuatu, ya, ini bedanya. What is the difference between hobby and passion? Hobby
Ini gue terangin di buku gue punya buku namanya Millennial Power, Millennial Mandiri dan Kaya, tolong dibeli ya di Gramedia, udah ada sekarang. Saya baru saja bergumam, nggak ada artinya. Hobi adalah melakukan yang kalian suka, oke? Hobi. Contohnya adalah hobi fotografi, hobi masak, ya. 4 jam yang kalian punya tuh buat masak, gitu. Fotografi, 4 jam yang kalian punya tuh buat fotoin makanan, semua tuh taruh di Instagram, kayak orang-orang nggak punya kerjaan sekarang makanan ditaruh di Instagram, sampai sekarang gue nggak ngerti tujuannya apa. Itu hobi, oke? Hobi. Passions adalah ketika hobi lu create business, make business from your hobby. Jadi kalau lu suka masak doang, it's a hobby. But if you can marketing masakan lu, that's a passion. Nah, gue tanya sama orang itu, kalau lu berhenti dari sekolah, lu lakukan yang lu suka, it's a hobby or will be become a passion? Kalau itu belum jadi passion, artinya masih hobi. Kalau sudah jadi passion, artinya sudah bisa menghasilkan buat lu. And trust me, doing what you love to do and become a business is amazing. Karena lu gak perlu kerja, lu gak ngerasa kerja, lu cuma ngelakuin apa yang lu suka dan ada hasilnya. Yes, targetnya bukan uang awalnya, tapi you need to know how to market it. Gua agak sulit nerangin ini dalam waktu sejam sebenarnya, tapi nanti kita ada sesi tanya jawab, hopefully lu akan nanya banyak ke gua. Tapi here's the thing, mungkin gua nanyanya gini, dari kalian semua yang ada di sini, kan kalian kuliah ya, gitu ya. Nanti saya nggak tahu kalian mau jadi apa setelah selesai kuliah. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah kalian yakin bahwa kuliah kalian itu sesuai dengan keinginan kalian? Atau karena disuruh orang tua? Atau karena dapatnya itu? Atau karena gampang masuk di sana? Yang pertama, think about that. Yang kedua, this is my question, my final question. Seandainya semua ilmu yang kalian dapatin di kuliah kalian, saya cabut, saya tarik, saya hilangkan semuanya, oke? Jadi kalian gak punya ilmu apapun yang kalian belajar di tempat sekolah kalian, di kuliah kalian, saya ambil, hilang semuanya. What you gonna do? Kalau ilmu sekolah kalian saya cabut dan saya tarik, what you gonna do? Kalian bisa apa? Kalau kalian nggak bisa jawab, kalian bisa apa? Masalah hidup lu. Then you need to think again. Saya kemarin ketemu dengan Pak Nadiem Makarim. Kita ngobrol panjang, debat panjang tentang sekolah. Dan kita setuju dalam satu pemikiran bahwa sekolah dan kuliah itu berguna, sangat berguna untuk belajar sosialisasi, untuk belajar menghadapi orang lain, untuk belajar tentang sebuah tatanan. Tapi sekolah dan kuliah bukan sebuah jaminan hidup Anda sukses. Makanya pertanyaannya adalah, kalau semua ilmu yang Anda pelajari di sekolah dan kuliah kalian saya cabut, kalian bisa hidup apa tidak? That's you need to think. Karena kalau kalian bilang bisa, oh ya, ya bisa. Caranya gimana? Gua jago masak, gue bisa masak, makanan gue enak, gue bisa jual makanan gue, dan gue yakin itu masih laku. Oke. Artinya lu bisa. Oke? Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Gua jago fotografi, beda dengan orang lain. Lihat hasil karya fotografi gua semua. Ini gua nggak belajar di sekolah, gua nggak belajar di kuliah. Hasilnya seperti ini, dan gue yakin ini bakal jalan, dan gue yakin gue suka lakuin ini, dan this makes money. Artinya lu bisa hidup. Tapi kalau gua tanya,
kalau seandainya semua ilmu sekolah lu gua cabut, lu ngapain? Dan lu jawab, gua nggak tahu. You need to think again. Kalian harus berpikir lagi. So, I conclude this. What is success? Success is doing what you love to do again and again. Making a business out of it in your time, and you are happy doing what you do. And the money is not the goals. The money come as a gift. The money come as a presence. Uang adalah hadiah dari apa yang kalian lakukan. Gue ngomong sama lu semua, gue suka. Because I love to talk. I love to share. Gue datang ke sini, gue ngomong, gue berbagi cerita, because I love it. Dibayar nggak? Yes, dibayar, of course. But it's a gift. But I love this. Karena saya juga melakukan hal yang sama. Saya juga bicara di depan anak-anak panti asuhan tidak dibayar. Because I love doing it. You get a point? Nah, kalau Panji nggak mau dibayar ya. Dia di panti asuhan dia nggak pernah datang, kurang ajar memang dia kita jadi mau Panji lagi. But itulah gua. So hopefully apa yang gua omongin ini jadi bahan pemikiran. Itu aja. Kalau gua nggak punya ilmu di sekolah gua mau ngapain? Oke? Thank you. Kita tanya jawab aja sekarang. Oke, thank you Master Deddy Corbuzier. Kita berikan aplaus yang paling beres kayak gitu. Silakan. Berdiri di sebelah seorang master yang beda. Wow, ternyata banyak orang. Oke, silakan panitia. Mungkin bisa Panitia dibantu. monggo dipilih. Iya, Gue duduk boleh nggak? boleh. Udah tua. Panitianya mana sih? Oh itu. Oke, Ya. silakan. Oke, nanti biar adil seperti yang tadi, ada cewek dan ada cowok ya tadi ya. Silakan panitia ditunjuk aja, tutup matanya sambil jalan. Ini adalah psikologi menarik ya. Iya, Ketika manusia punya banyak pilihan, Iya. maka mereka bingung. benar. Lihat panitianya dia tadi bingung mau kasih yang mana. Tapi kalau tidak banyak pilihan, orang nggak bingung. Maka kadang-kadang hidup kita tuh punya banyak pilihan itu bikin kita bingung. Lebih baik satu pilihan dan kita fokus. Lebih baik satu pilihan dan fokus. Ini kan bingung tuh kan, kelihatan sekali kan mau kemana. Ayo, gitu, yang kan? mana ayo. Bingung kan? Silakan panitia. Oke, panitia silakan yang sudah terima mic-nya langsung. Ya nunjuk banyak. Dia Tentukan pilihan Anda, waktu Anda 9 detik dari sekarang. Sekarang. 9, 8, 7. Nanti lama-lama dia bingung dikasih yang nggak mau nanya. Salah. Supaya adil. Oke, monggo Silakan. silakan. Emang sengaja kita matiin mas itu mas biar Kesempatannya saya Anthony ingin bertanya, bagaimana rahasia sukses ketika Anda di atas dan diterpa banyak angin? Dunia entertain ini kan banyak. masuk tuh gimana? Jadi pertanyaannya, ketika sukses, orang sukses yang saya tahu itu sudah di atas, dia makin semena-mena, makin banyak gula, makin banyak tingkah. Apalagi kayak yang dunia entertain, yang kemarin prostitusi online. Nah, bagaimana rahasia Mas untuk berada tetap di jalan yang baik? Karena pengalaman saya juga, saya pernah nengok orang yang bawa mobil, itu jalan masih lebar, saya mau motong padahal dia nggak mau kasih lewat, maka dia berhenti langsung rasis gitu, Cinaki gitu, jadi dia langsung rasis gitu. Mungkin ada orang yang sini, saya minta maaf waktu di jalan itu. Jadi saya ingin bertanya pada Mas, bagaimana cara ketika sudah di atas kita berada tetap di jalan yang kebaikan, seperti itu. Gimana Master? Pertanyaan lu bikin gua sakit kepala. Beneran. Tunggu. Kayaknya ini pertanyaan paling berat yang pernah ada kayaknya nih Master ya. Iya, saya lagi bingung apa hubungannya gua dengan prostitusi. Iya, benar. Kenapa lu nyamain gua dengan kasus artis prostitusi? Bro, kalau gua laku juga gua udah jual diri, bro.
Justru karena gua nggak laku makanya gua ngerjain kayak beginian ngomong sama lu. 80 juta lo tau gak? Cuma 15 menit itu. Enak lagi. Boleh milih lagi orangnya. Apa pertanyaannya tadi? Oke, bagi Master, Bagaimana? begini, bagaimana ketika Master sudah mencapai posisi tinggi, sudah terkenal tapi tetap santuy. Tetap santuy, Santuy. tetap baik. Tetap santuy. Anyway, Dijaga. ngomong prostitusi, hati-hati ada bapak polisi di depan sini. Pak, tuh yang ngomong pak. Prostitusi online tuh pak. Tapi kalau bapak di sini bukan tipe-tipe jebak prostitusi kayak anggota DPR kemarin kan pak ya? Bukan. Waduh. Oke. Oke, gue jawab ya, gini, sederhana. Banyak orang lupa diri karena kaget gitu ya. Banyak orang lupa diri karena kaget. Itu dia kenapa kalau kalian perhatikan, ini menarik nih, kalian perhatikan, tahu nggak acara pencarian bakat di TV-TV? Tahu lah ya, ada Indonesian Idol, ada IMB, ada apa, saya pernah jadi jurinya dulu. Pernah nggak kalian mikir, kenapa yang lebih terkenal sekarang adalah juara duanya? Semua talent hunt di TV yang terkenal saat ini adalah juara duanya. Ya nggak? Mana juara satunya? Kan juara satu, kenapa hilang? Kenapa yang lebih terkenal juara duanya? Karena pada saat itu mereka ditaruh di kondisi tidak menang-menang banget. Kalau mereka ditaruh di posisi tidak menang-menang banget, artinya mereka masih punya goals yang belum selesai di hidup mereka. Dan mereka nggak semena-mena. Tapi yang juara satu, goalsnya selesai. Lalu bangga, pede banget. Sampai dia lupa diri dan akhirnya hancur. So, remember this, kalau lu sukses, be yourself, jadi diri lu sendiri. Gue, orang-orang suka ngomong, Deddy Corbuzier tuh sombong. Karena dia nggak tahu. Gue dari susah, udah sombong. Iya, jadi Deddy Corbuzier tuh jadi artis sekarang sombong. Enggak, gue dari susah, gue udah sombong. Emang begini orangnya. Gitu, jadi be yourself. If you can be yourself, sukses lu lama. Tapi kalau lu lupa diri dan lu mencoba jadi orang lain, ya sukses lu bentar. Oke? Thank you. Oke, jadi intinya be yourself ya. Fokus pada goalsnya. Iya. Lanjut. Nih banyak yang mau nanya nih di sini nih, kesian. Ayo, tadi cowoknya udah ya, bagian cewek. Di sini mungkin yang sebelah di depan kita. Panji itu benci sama kucing. Kenapa gitu, Master? Iya, tonton di YouTube-nya. Jadi kalau kalian pencinta kucing, tolong bencilah Panji. Iya. Tuh kan bingung kan dia kan? Itu Yang paling heboh, yang paling heboh. Oke, rupanya seleranya memang begitu ya, Master ya. Oke, silakan. mikrofonnya unyu-unyu gitu. Nggak hidup ya? Itu kayaknya mikrofon karaoke yang 200 ribuan gitu ya. Yang ada boxnya begini diputer ngekok. Tuh kan? Ayo. Wih. Oke. Oh berarti mulut lu yang ngomong. Oke, thank you. Nama saya Aini. Saya mau nanya nih, kita kan Cina identik dengan penerawangan, terus tentang nasib dan garis tangan. Jadi saya mau nanya, kalau misalnya ada satu hal yang kita sukai tapi tidak ada di nasib kita, lalu kita konsisten jalan, kita nggak dapat hasil. Tapi kalau nggak kita sukai, katanya emang itu jalan kita dan kita kaya, pilih mana? Thank you. Sebenarnya jawabnya gampang. Sebenarnya gampang jawab. Kamu tuh gampang, cuman gara-gara bawa nasib gitu. Jadi rumit hidup saya. Gini ya, kita nggak usah ngomong di Cina-nya dulu ya, atau suku Cina atau apa ya. Hampir saya nggak tahu berapa persen di dunia itu percaya pada garis tangan, takdir, show, ramalan bintang, ya. Ini yang paling lucu. Jadi kalau zaman dulu ada tabloid,
wanita-wanita yang pertama kali dibuka adalah ramalan bintang. Iya kan? Bener nggak? Iya. Iya betul juga, masuk berarti. Sedangkan ramalan bintang tuh cuma ada 12. Terus kalian baca, Pisces, jodoh kalian deket, jodoh gua deket, kata gitu kan. Masa iya jumlah manusia yang ada di dunia yang jumlahnya miliaran dibagi 12? Kan goblok kalau percaya kan. Tapi banyak yang percaya untuk menghibur diri sendiri. Tangan, garis tangan gitu kan. Wah, ini kalian akan sukses, kamu akan sukses, kamu akan gini. Wah, ini nanti akan menikah 2 kali begini gitu. Lu teh Tuhan apa siapa gitu ya. Saya gini, saya tidak percaya dan saya tidak mau percaya. Kenapa saya tidak percaya dan saya tidak mau percaya begini? Karena pertama, percaya hal-hal seperti itu di luar ilmu kajian saya. Base pendidikan saya adalah psikologi, itu yang pertama. Kedua, mempercayai hal-hal seperti itu akhirnya merubah nasib kita. Karena gini ya, saya dilihat tangannya, terus dibilang, oh ini menikah 2 kali dalam hidup. Padahal gue belum nikah gitu misalnya ya, menikah 2 kali, tapi gue harus nyerahin kan nanti istri pertama gue. Iya kan? Oh ini nanti sukses umur 30 tahun gitu ya. Nanti saya kan kalau nggak sukses saya putus asa kan, stres kan. Jadi kalau saya nggak percaya gini, takdir itu ada nggak? Ada. Takdir itu hidup manusia, mati manusia itu takdir. Dengar ya, mati manusia takdir. Tuhan, Allah, Yesus, siapapun lah kalian panggil, manusia akan mati itu takdir. Pasti. Matinya gimana? Terserah lu. Jadi Tuhan nih ya, nih, kau manusia, takdir kau akan mati. Tuh. Terus lu besok nyebrang jalanan ada bus lompat, buak, mati. Tuhannya bilang goblok gitu kan. Gak sekarang juga bego gitu kan. Mati hidupnya manusia tuh takdir. Tapi kalau kalian tiap hari kan mati takdir Tuhan. Wah tiap hari makan junk food, terus udah kenyang makan, kena gula mati. Kalian ini goblok gitu. Jangan nyalahin Tuhan, jangan nyalahin garis tangan. Itu menurut saya. Nah, tadi Anda suruh saya berpilih untuk apakah saya memilih apa tadi? Melakukan yang tidak saya suka tapi kaya gitu ya, bener ya? Ya benar. Atau melakukan yang saya suka tapi nggak kaya-kaya. Tunggu dulu, nggak kaya-kaya ini gimana? Miskin melarat gitu? Ya jangan miskin melarat juga dong. Nggak kaya-kaya ini gimana? Seadanya. Saya pilih seadanya. Yes. Kalau seadanya ya, saya pilih seadanya. Kalau pilihannya kaya atau melarat banget kaya. Ya jangan melarat-melarat banget gitu ya. Tapi kalau seadanya masih bisa makan, masih hidup enak, masih ketemu anak di rumah, masih bisa sekolahin anak, walaupun nggak bisa beli barang-barang branded. Toh gue juga nggak punya barang-barang branded dari atas bawah, gue bukan uya-uya. Saya tidak masalah. Baju saya 300.000. Celana saya Levi's. Jam saya Garmin. Bukan RM. Ayo. Oke, berikan tepuk tangan lagi dong. Wow. Masih bisa Pak Didia? Masih jam. Masih ya. Oke, Silakan. silakan. Oke. Mungkin dari belakang ya boleh. Kalau Iya. dari tadi kita Nah. sudah agak depan, di bagian belakang silakan. Silakan. Teman-teman yang dari belakang, kita berikan kesempatan yang sama ya. Silakan. 2010-2011 itu pernah mencapai satu prestasi yang luar biasa. Iya. Menjadi seorang mentalis terbaik dunia. Dan waktu itu mulai awal karir Mas Denny menjadi seorang pesulap, saya adalah salah satu fansnya Mas Denny ya. Jadi di televisi itu saya sudah siap-siap mengambil pena. Oke, semua Bapak Ibu silakan ambil penanya. Nah, itu sudah. Ikutin dari TV Ikutin ya. ya. Nah, Ikutin. dan sekarang Mas Denny beralih menjadi seorang YouTuber. Apa alasannya atau kenapa? Ada alasan tertentu? Mungkin Nggak laku. Oke. Dari tadi lu nanya Dani panjang banget ya. Jawabannya cuma Jawabannya satu. cuma satu. Gak laku. Gak lagu. Seperti saya bilang, saya tuh orangnya bosenan bro.
Oke. Jadi kalau saya udah sukses di satu hal, saya pikir masa sih gua nggak bisa sukses di hal lain gitu. Tapi saya kan harus konsentrasi ke satu titik gitu. Makanya saya tinggalkan apa yang udah saya lakukan gitu. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman saya. Oke, Oke, silakan. silakan. Nanya, Oke, sebelah kanan kita ya yang baju biru. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Karisma. tunggu dulu, mana orangnya? Oh itu ya. Apa kabar, Bu Risma? Baiklah. Jadi pertanyaan saya kayak gini. Gimana untuk meraih kesuksesan dengan metode the law of attraction ataupun the secret? Sekian dan terima kasih. Dan sebelumnya lagi satu lagi. Terima kasih udah undang Dira Narayana ke podcast Om. Terima kasih. LGN maju. Pak Polisi, ada orang bilang terima kasih udah mengundang Dira. Dira itu adalah orang yang presidennya Lingkar Ganja Nusantara yang ingin melegalkan ganja di Indonesia. Ah itu orangnya Pak. Yang di belakang tadi ya. Tuh. Kelihatan Pak di taman-tamannya Cimeng tuh Pak. Kelihatan Pak. Saya mah bersih, mau dites kapan aja mau bersih saya. Tuh yang gitu tuh. Oke, gimana? Alamat rumah lu di mana tanyain terus. Ayo. Tadi pertanyaannya apa? The Secret. The Secret, mungkin apa yang The kita Secret yang buat pikirkan? lu? Ronda, ya itu bukunya itu ya. Bener gak sih? Ronda, bener gak sih dia buat? Ya. Saya pernah baca itu udah zaman dulu banget, bukan buku The Secret. Ya kan? 2010 mungkin ya. 2010. Menurut saya bagus untuk memberikan psikologi terhadap kita berpikir bahwa kalau kita sukses kita harus berpikir sukses itu bagus gitu ya. Tapi saya juga berpikir bahwa kalau saya lebih baik saya melakukan dibandingkan berpikir doang gitu. Apakah ada salahnya? Enggak, berpikir sukses itu bagus. Jadi kalau kalian mau sukses berpikir terus, kalau kalian mau jadi YouTuber yang bagus kan dia pikirin saya harus bagus terus nulis I will be one of the best YouTuber, will be one, terus tulis 100 kali sehari. Karena itu kan basicnya memberikan stimulus ke otak kita untuk melakukan kan. Tujuan dia adalah supaya Anda terbiasa di stimulus otak Anda untuk melakukan apa yang mau Anda lakukan dan Anda tidak lupa. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi the law of attraction ya, if you think positive things will come, yes. But unfortunately in the real world, you think positive, sometimes negative come to your life. Jadi, I think we need to prepare. Bukan hanya dengan law of attraction terus kita pikir sukses, kita bisa jadi sukses. No, we need to prepare, we need to think, and we need to do it. Dan berpikir kalau plan A tidak jalan, plan B-nya seperti apa, itu harus dipikirin terus. Jadi, dia sukses, Rhonda Byrne itu sukses menjual bukunya. Itu. Thank you. Oke, thank you. Ini tadi kesian banyak yang mau nanya di sini tuh. Jadi Yang mana nih Master? Kali ini giliran Master Dedi deh. Master Boleh Dedi nunjuk nunjukin satu. satu. Nunjuk potong satu. caranya. Maaf, panitianya mana? Oh, itu ada orang. Oh, sudah. Oh, Cek, ya. cek. Cek. Oke, halo. Halo. Kenalin, aku Kobi. Ya. Kobi mau nanya nih. Biasanya kan kita nih pertama harus misalnya kita punya orang tua nih yang biasanya kamu harus jadi ini Dewi, pokoknya mama kamu mau harus jadi polisi. Sementara kan kita kan ada tujuan yang mau jadi lain nih. Misalnya enggak mah aku mau di entertainer aja gitu. Jadi tanggapan kakak, tanggapan om, tanggapan om ke orang tua gimana? Harus ngeyakinin orang tua bahwa harus kita yang inginin tujuan kita gitu. Udah itu aja. Oke. Ya, tunggu. Misalnya orang tua mau jadi polisi. Misalnya gini. Iya. Orang tua mau jadi polisi. Iya. Kamu jadi Sementara kan polisi. Kobi punya yang lain. Iya. Terus lu nggak mau, lu mau Iya. jadi yang lain. Orang Iya. tua mau jadi polisi, gitu kan intinya kan? Oke. Iya gitu. Iya. Emang kenapa kalau jadi polisi Pak? Tuh Pak. Wah, enggak. Dia meremehkan kepolisian Pak. Oke. Lagi-lagi ya Master ya. Polisi Pak Lagi-lagi. diremehkan Pak. Orang tua lu mau jadi polisi Pak bagus. Ya Pak ya. Oke sip. Tuh bagus. Anda meremehkan kepolisian di Indonesia Anda. Alamatnya di mana tadi? Ayo. Oke. Nggak, gini bro. Ya.
saya simpulkan dengan cepat aja biar yang nanya bisa lebih banyak gini. Iya. Intinya mah semua orang tua itu pengen anaknya sukses gitu Iya. doang. Cuman pola pikirnya mungkin dia melihat contoh, oh jadi polisi itu sukses, jadi polisi. Kalau pada saat itu dia lagi di jalan, terus dia melihat ada tukang beca kaya, ya pasti dia pengen lu jadi tukang beca, gitu kan intinya Iya kan? juga sih. Ya. Intinya orang tua pengen kamu sukses. Jadi gini, kalau lu nggak mau jadi polisi, lu jadi yang lain. Selama lu berhasil, lu pulang ke ibu lu, nih, gua naik Mercy nih pulang, ibu lu seneng kok, percaya deh. Tapi polisi itu nggak apa-apa. Maksudnya bukan nyalain polisi dong, cuma kita ada kemauan yang lain. Takut. Oh, Enggak. Oke, boleh sekali lagi kita Thank you, berikan Om. tepuk tangan ya dong. Oke, thank you. Hati-hati ya kalau bertanya kayak ini. Luar biasa. Dua kali nih polisi nih Mas Teddy ya. Yang satu ngomongin ganja, satu ngomongin polisi. Iya, bahaya ya. Anak muda Maaf zaman lah ya. sekarang emang gitu Pak. Bener Pak. Oke, mungkin kalau kita bahas zaman dulu tidak ada yang berpikiran untuk menjadi seorang YouTuber ya Mas Teddy. Iya, benar. Kalau ditanya cita-citanya apa? Mungkin jadi polisi, Jadi presiden, dokter, ya jadi kan? dokter. Kalau kita tanya anak-anak sekarang mungkin pengen jadi apa? YouTuber, YouTuber. Selebgram. selebgram apa dan lain Oke, sebagainya. silakan. Silakan. Silakan panitia. Oke, pojok sebelah kiri saya mungkin ya, atas sebelah. Ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam Deddy. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bilang bahwa saya sangat ngefans sama Om Deddy. Umur berapa? Umur saya masih muda, 24 tahun. Nomor telepon? Om Deddy, saya mau nanya, Bentar. Gini, kalau bisa kalau kamu udah bilang ngefans, ya, jangan dilanjuti dengan kata om. Mas. Ya, karena itu saling mematikan. Lanjut. Saya mau nanya, di umur Om Deddy yang sekarang, Tapi ya ngefans. maksud Jangan om dong. Jangan Yang lebih- om. Jadi apa pengen panggil? Mas. Mas ya. Mas. Kamu manggil saya om sekali lagi, saya kos-kosin kamu. Ayo. Dibayarin atau gimana nih Mas? Iya. Dibayarin ya. Ya Pak. Di umur Om Deddy yang sekarang kalau bisa. Oh Mas. Sudah cari kos belum? Enggak, ini serius. Sudah cari kos-kosan kan? Jangan apa-apa, om deh, ayo lah. Udah di umur Om Deddy yang sekarang, kalau misalnya Om Deddy itu bisa menjadi time traveler dan Om Deddy bisa bertemu dengan umur Om Deddy yang 20 tahun sebelumnya, apa yang pengen Om sampaikan di umur 20 tahun sebelumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat masa lalu 20 tahun yang lalu. Saya pernah berpikir hal seperti itu juga. Ya. Sampai sekarang saya belum punya jawabannya. Karena saya berpikir bahwa saya bangga dengan semua yang saya kerjakan, baik itu positif atau negatif di hidup saya pada saat saya 20 tahun yang lalu gitu. Paling kalau saya bisa minta ke dia satu hal pada saat itu adalah apa ya? Apa ya? Nggak ada sih. Because I think I'm happy doing what I did. Saya senang lakukan apa yang saya lakukan pada saat itu, dan saya merasa itu cukup, dan saya tidak mau lebih dari itu, tidak mau kurang dari itu. Saya cepat puas juga. Saya tidak merasa saya harus melakukan sesuatu yang lebih dari itu juga gitu. Jadi saya nggak bisa jawab pertanyaannya karena saya tidak punya jawaban buat itu. I'm happy being myself. Mas Teddy, boleh nggak kita bilang bahwa apa yang sudah kita lakukan itu menjadi suatu pengalaman untuk ambil yang lebih baik? I think so. Kalau kita hasilnya positif ya, di 20 tahun kemudian kita hasil positif, I think it's okay gitu, nggak ada masalah. Karena saya saat ini usia saya 45 tahun, saya merasa saya masih bisa produktif, saya masih bisa lari-larian sama anak saya masih berenang adu cepat dengan Aska, saya masih olahraga bareng dia. I'm happy. So I'm happy. Oke, sampai dengan hari ini Master Deddy Corbuzier itu sudah merasa saya sudah sukses atau enggak sih sebenarnya, ataupun target kedepannya masih ada nggak sih Master Deddy? Saya kan bosenan ya. Ya. Saya selalu mencoba untuk mencari sesuatu yang baru. Kalau ditanya udah sukses apa tidak, gini, banyak orang bilang
wah sukses tuh jangan bilang udah sukses harus terus meraih dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya udah sukses belum? Udah. Dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu juga saya udah sukses. Kenapa? Karena saya ngelakuin apa yang saya suka. And that's what I told you. If I'm doing things that I love, I think it's success. Oke, that's the point. Oke, silakan kita lanjut. Master Dedi yang pilih dong satu. Master Dedi yang pilih. Ini kesian ini Yang mana? yang depan. Yang depan Master Dedi. Oke, yang baju Dirapel, putih ya, dirapel. Pertanyaannya apa yuk? Cepet tak gitu. Yang baju putih yang di depan ini. Yang menurut Anda jelek yang mana? Wah kurang ajar nih orang. Oke, silakan. Grogi. Halo Om. Ya. Waduh, pingin kos-kosin lagi nih. Waduh, silakan. I'm your biggest fan. Om, apa pendapat Om tentang orang tua yang suka sekali membandingkan anaknya, kesuksesan anaknya dengan anak orang lain? Stupid. Thank you. Very stupid. Very stupid. Karena kalau orang tua membandingkan kita dengan orang lain, dengan anak orang lain, Anda juga berhak membandingkan orang tua Anda dengan orang tua lain. Luar biasa. Ini kayak jawaban dari anak-anak Benar, itu ya. milenial. Kan, tapi gini, orang-orang zaman dulu tuh ya memang suka gitu. Kamu tahu nggak, anaknya Pak Budi itu pinter. Kamu Jadi polisi. Enggak. Waduh. Mungkin itu di polisi. Bahaya loh. Hati-hati dari. Sorry Pak. Sorry Pak ya Pak. Banyak yang begitu kan. Nah kita juga berhak dong bilang, Bapak tahu nggak, bapaknya Pak Budi. Kalau orang tua tidak mau digituin, kita nggak boleh gituin anak. Yes. Saya nggak pernah gituin ke anak saya, karena saya nggak mau dibandingkan dengan orang tua lain. Saya pingin saya menjadi orang tua yang terbaik buat anak saya pasti akan jadi anak yang terbaik buat saya. Luar biasa sekali. Silakan. Silakan. Oke, selamat sore Mas Dedi. Nama saya Desi Pratiwi. Ini baru Mas nih. Ini udah Mas. Ini Saya ada satu pertanyaan. Banyak orang pintar tuh gak sukses karena gak konsisten. Kenapa? Karena gak konsisten. Karena tidak konsisten. Nah, tadi Mas Dedi mengatakan bahwa kita harus mengalahkan rasa malas kita. Jadi walaupun malas, tetap kita kerjakan. Nah, bagaimana caranya Mas Dedi? Kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai pada saat itu, tapi kita harus lakukan. Bagaimana caranya kita melakukan ya sesuatu yang tidak kita sukai pada saat itu, tapi kita harus lakukan. Because you know there is result. Karena kita tahu bahwa ada hasilnya satu saat. Jadi gini, tadi kan saya pakai contoh adalah saya suka ke gym ya. Kita tanya jujur-jujuran deh sama semua orang yang pernah ke gym. Mana sih ada orang senang ke gym tuh sebenarnya? Gak ada. Sakit badan. Gue bangun pagi tadi sakit badan gue. Gara-gara gue latihan sampai malam kemarin. Gak ada. Lebih enak di rumah nonton Netflix. Bener kan? Iya kan? Tapi karena gue tahu kalau gue nggak nge-gym, kalau gue nggak olahraga, gue pasti akan lebih om-om lagi dibandingkan om-om. Ibu seneng banget ngetawain saya dari tadi deh, Bu. Semangat banget deh. Artinya saya tahu bahwa akan ada hasilnya. Jadi yang saya lihat adalah goals jangka panjangnya. I don't do this because I love doing it, but I do this because there will be result. Berarti inner motivation kita adalah bagaimana set up goals itu. Yes, ending goals. At the end, what do you want at the end? Tapi kalau kita tidak tahu ending goalsnya bakal dapat seperti Mati aja lo kalau mati ngapain? Kelar ya. Kalau lo nggak tahu mau ngapain ya bingung mau jawabnya. Oke, thank you Mas Dedi. Thank you. Oke. Oke, boleh satu pertanyaan terakhir. Dirapel aja tuh dua. Terakhir ya. Silakan. Yang di depan, mana? yang di depan. Yang mana yang tadi pakai baju putih? Dari tadi loh ini loh akhirnya ya. Terima kasih. Ini panggilnya apa nih? Panggilnya coba panggilnya dulu. Mau Halo, kos-kosan Mas Dedi. atau mau gimana? Halo Mas Dedi. Mas Karena Dedi, saya Mas manggilnya Dedi. Mas karena ngefans. Boleh kamu Smart people. Smart people. Perkenalkan saya Angel Chan. Jadi saya ingin menanyakan tentang suatu pertanyaan yang sangat penting ya, apalagi untuk anak muda. Anak muda dia. Iya, anak muda. Jadi anak muda itu kan sering struggle sama dirinya sendiri untuk mengenali atau salah mengenal ini bakat gua atau passion gua sih sebenarnya. Karena itu start from ourselves and environment juga sangat penting. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana
cara kita sebagai anak muda untuk mengenali, oh ini bakat gue nih, tapi passion gue nggak di situ dan hobi gue nggak di situ. Jadi caranya gimana untuk kita menghandle semua things in front of us and environment. Oke, makasih Okay, ya. good. Here's the thing. There is a theory like this. Ada teori yang paling sederhana gini. Gua menyebutnya adalah teori keranjang sampah. Jadi teori keranjang sampah tuh gini. Kalau kalian pulang ke rumah, kalian ambil sampah, keranjang sampah di rumah punya ibu kalian yang ada di dapur. Kalian ambil, terus kalian lempar itu keranjang ke tembok. Biar gitu ya. Itu ada dua hal yang terjadi. Satu, diusir dari rumah. Oke. Keluar dari kartu keluarga. Kedua, kalian akan lihat sampah apa yang nempel di tembok. Oke, karena pasti ada satu yang nempel di tembok. Entah itu cairannya, entah itu apa, tapi nempel di tembok. Artinya adalah, kalau saya melihatnya menjadi teori keranjang sampah, I will try to do anything, everything that I love to do, that I want to do. Kita coba semuanya, kita lempar semuanya, saya yakin, at the end, satu akan nempel. So try everything. Oke. Oke, luar biasa. Ya, kasih aja. Oke, Udah, kamu aja kasih kalau mau. silakan. Masih bisa, masih. Oke. Satu lagi terakhir. Satu terakhir. Langsung disamperin loh, Michael. Oke, silakan. Saya tuh minta maaf bukan karena mau buru-buru, karena kejar pesawat terbang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aldo Ariandra, mau nanya gini, Mas, gimana caranya membangkitkan semangat kaum muda untuk menuju kesuksesannya masing-masing? Karena nih kaum muda ini banyak yang insecure, ya kan, banyak yang kurang percaya diri. Dan satu lagi pertanyaan saya, gimana sih caranya memanfaatkan kekurangan dari diri masing-masing kita untuk menuju kesuksesan? Contohnya Mas Dedi juga punya kayak kekurangan di seleksi IELTS. Gimana sih cara biar kita bisa memanfaatkan kekurangan itu sendiri? Terima kasih. Oke, thank you. Saya jawabnya sederhana, cepat gini. Ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Gimana caranya kita supaya percaya diri? Gimana kita supaya percaya diri? Saya selalu menjawab dengan jawaban. Saya selalu menjawab dengan pertanyaan lagi. Anda tidak percaya dirinya terhadap apa? Itu yang saya tanya. Karena gini, menurut saya pribadi, rasa tidak percaya diri itu adalah kesalahan Anda sendiri. Kenapa kesalahan Anda sendiri? Karena kalau kita tidak percaya diri, artinya kita tahu ada yang kurang di diri kita. Pasti. Makanya kita tidak percaya diri. Artinya kita tahu itu bisa diperbaiki. Contohnya sederhana, misalnya kalian tidak percaya diri karena kalian obesitas. Karena kalian gemuk banget dikeledekin orang-orang. Daripada menyalahkan orang-orang yang ngeledekin kita, yang tadi saya bilang self-serving bias, daripada saya nyalahin orang-orang, ini ya, ini memang pembulian, ini memang body shaming, saya tahu. Ini memang ada undang-undangnya, saya tahu. Ini memang ada ITE-nya, saya tahu. Tapi saya selalu mengatakan gini, yuk kita ngeliat diri kita juga sendiri. Misalnya ada orang dibully, gendut banget loh, wah ini pelecehan nih, ini body shaming nih. Oke, it's true, nggak apa-apa. Tapi artinya, yuk kita berpikir satu hal lagi. Artinya, ada sisi lain yang melihat kekurangan kita. Artinya, kita juga tahu bahwa kita bisa berubah. Artinya, kenapa lu nggak diet? Kenapa nggak itu dijadikan, ya mungkin gua seperti itu. Kenapa itu tidak dijadikan motivasi? Contohnya seperti itu. Gini, kalau ngomong kayak gitu aja, waktu umur saya 20, hampir 30 tahun, saya itu obesitas, berat saya 110 kilo. Obes. Dan saya nggak di TV selama setahun. Karena setiap kali saya bangun lihat kaca, saya malu sendiri. Saya ngebully diri saya sendiri. But I want to change, and I change it. Oke, gue nggak percaya diri ketika ngomong di depan orang banyak. Gue nggak pede. Oke, kenapa lu nggak belajar public speaking sampai lu bisa? Gue nggak percaya diri karena ini. Oke, kenapa I don't change it? Jadi kadang-kadang kita nggak percaya diri, padahal yang kita tahu bahwa itu bisa kita rubah kalau kita mau. Tapi kita nggak mau merubah, kenapa? Karena kita nyaman dengan hal tersebut. And that's wrong. Menjawab kah? Menjawab. Oke. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Boleh kasih ke yang lainnya aja, maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Cindy, saya mau nanya Mas, saya punya usaha, saya
menjadikan hobi saya bisnis. Di saat hobi saya sudah jadi bisnis, tentunya saya punya karyawan. Di saat saya punya karyawan, ya saya nggak masak lagi. Jadi yang masak kan karyawan. Jadi saya gimana? Jadi saya jadi marketing gitu. Kenapa lu nggak masak lagi? Kan ada karyawan. Terus? Jadinya kan saya punya hobi masak, tapi sekarang di saat hobi saya berkembang. Jadi dulu Anda hobi masak, sekarang hobi ngurusin orang gitu? Nah itu jadinya saya bingung. Kok aku jadi bisnis tapi nggak ngejalani hobiku gitu. Jadi kayak bingung aja sih sebenarnya. Jadi nggak pada. Gimana menjawabnya ini? Karena saya bingung ya saya tanya. Ya, saya juga bingung jawabnya. Bingung deh. Tapi gini, kalau saya pribadi gini, mungkin kalau saya pribadi saya punya perusahaan kecil untuk jalani sosial media saya. Saya tetap ngecek apa yang dilakukan sama mereka. Saya tetap ikutan ngedit, saya tetap lihat hasilnya, saya tetap membenarkan, saya tetap ngelakuin itu semua. Intinya adalah kalau kamu bisa bilang itu hobi saya, tapi sekarang saya biarkan orang lain ngerjain, artinya bukan hobi-hobi banget. Dan nggak ada salahnya juga kamu masak, kecuali saya tahu kenapa kamu nggak masak, kenapa karyawan kamu yang masak. Karena ternyata karyawan kamu lebih bagus masaknya dibandingkan kamu. Thank you. Oke, thank you, Mas Dedi. Jadi kadang-kadang kita menyalahkan lingkungan dan sebagainya, tapi kita lupa bahwa itu semuanya adalah pilihan hidup. Jadi ketika kalian belum sukses, kalian masih tahu bahwa itu masih ada pilihan untuk kalian berubah dan tetap menjadi seorang yang sukses. Oke, so keep on doing it. Oke, thank you. Sekali lagi kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Master Dedi Corbuzier. Terima kasih semuanya. I'm really enjoy today. Terima kasih semuanya udah datang. Terima kasih Pekanbaru. You are amazing. All of you amazing. Yes, asik. Thank you.